Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan teman sejawat mahasiswa keperawatan kritis Tikas Gria Husada Sumbawa. Kali ini kita berjumpa via Zoom. Kemudian nanti kita bisa share ke seluruh mahasiswa. Materi yang kedua ini berkaitan dengan standar pelayanan keperawatan ICU. Seperti materi yang sebelumnya bahwa dalam keperawatan kritis kita harus mengenal ruang lingkup yang salah satunya ruang lingkup keperawatan kritis itu adalah perawatan di ruang intensive care unit. Tidak menutup kemungkinan juga perawatan kritis itu termasuk juga perawatan-perawatan di ruang HCU maupun di ruang-ruang kritis yang ada di IGD misalnya seperti itu. Nah, khusus untuk bahasan kali ini, kita melihat perspektif keperawatan kritis di ruang ICU. Dalam hal ini, saya sedikit akan sharing bagaimana sih standar pelayanan keperawatan di ICU. Hal ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu semua terkait dengan pelayanan keperawatan ICU, sekaligus juga bagi rekan-rekan teman sejawat yang berada di ruang ICU, ini bisa menjadi reminding atau pengingat bersama-sama bahwa standar-standar apa saja sih yang memang harus kita penuhi dalam memberikan pelayanan keperawatan di ruang ICU, seperti itu. Oke, kita mulai. Pokok bahasan kita adalah, sebentar. Pokok bahasan kita adalah mulai dari pengertian asuhan keperawatan ICU, bagaimana nanti falsafah ASKEP ICU. Nah, ini yang penting juga karakteristik dari perawat ICU seperti apa, tujuan penerapan standar ICU, dan komponen dan indikator standar. Oke, kita mulai dari pengertian. Standar asuhan keperawatan kritis itu adalah acuan minimal asuhan keperawatan yang harus diberikan oleh perawat yang bertugas di ruang ICU. Jadi, standar ASKEP itu adalah acuan minimal yang mesti diberikan oleh setiap orang perawat yang bekerja di ruang ICU. Seperti asuhan keperawatan lainnya adalah, di ICU, asuhan keperawatan itu adalah merupakan sebuah praktek keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Meskipun di ICU itu adalah rata-rata restricted banget, keluarga bisa menemani atau sangat terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pemberian asuhan keperawatan itu, kita harus secara holistik meliputi pasien dan keluarga. Nah, peran keluarga dalam perawatan ICU itu menjadi sangat-sangat penting. Meskipun tidak selalu keluarga berada di samping pasien, tapi kita ketika memberikan informasi menjadi hal yang penting bagi keluarga. Nah, itu menjadi salah satu sasaran atau asuhan keperawatan yang berada di lingkup asuhan keperawatan ICU. Seperti asuhan keperawatan lainnya, bahwa langkah-langkah dalam melakukan asuhan keperawatan itu ya mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Pengkajian, diagnosa, rencana tindakan, sampai dengan evaluasi. Nah, apa sih peran kita sebagai perawat ICU dalam hal ini? Yang pada prinsipnya adalah sama dengan perawat-perawat di tempat lainnya. Yang pertama ya ini pemberi asuhan keperawatan. Pemberi asuhan keperawatan yang saya sampaikan sebelumnya bahwa meliputi pasien dan keluarga pasien. Yang kedua adalah advokat bagi pasien, tulis advokat bagi keluarga pasien, pasien dan keluarga. Artinya kita mengadvokasi pasien dan keluarga ketika ada terapi-terapi atau informasi-informasi yang diberikan oleh multidisiplin ilmu lain seperti dokter gizi maupun farmasi mungkin, itu kita bisa mengadvokasi keluarga pasien dan keluarga dalam hal apakah itu keluarga butuh untuk diterangkan ulang atau keluarga butuh pendampingan untuk memutuskan suatu tindakan atau terapi di ruang ICU. Sebagai edukator, jelas kita menjadi salah edukator bagi pasien, misalnya kalau di ICU bagaimana melakukan relaksasi nyeri, nafas dalam, pada pasien-pasien yang sadar, dan bagi keluarga juga bagaimana kita memberikan informasi yang jelas bagi keluarga terkait dengan apa saja kondisi pasien saat itu, dan atau prognosis pasien itu.
Koordinator artinya bahwa koordinator ketika misalnya ada tim kesehatan yang ada di situ, kita perawat bisa menjadi koordinator atau mengkoordinasikan salah satu atau bagian-bagian dari tim yang terlibat dalam pelayanan keperawatan ICU. Sama halnya dengan kolaborator, kita bisa berkolaborasi dalam selingkup multidisiplin, tidak hanya perawat, dokter, tapi juga bisa farmasi, kemudian bisa juga dari ahli gizi, bisa fisioterapis, yang ada untuk melakukan pemberian pelayanan kesehatan pada pasien di ICU, dan kita bisa menjadi kolaborator di situ. Selanjutnya ini konsultan. Konsultan artinya bahwa kita mendapat konsultasi dari keluarga pasien atau pasien itu sendiri, sehingga kita bisa memberikan informasi atau memberikan konsultasi, bimbingan yang jelas bagi pasien dan keluarga. Yang tidak kalah penting bahwa kita menjadi change agent, artinya bahwa agen perubahan. Kita mulai sebagai seorang perawat ICU, kita mulai memberikan edukasi berupa bagaimana kita bisa menerapkan misalnya cuci tangan bersih, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, atau mengajarkan bagaimana, tidak perlu mengajarkan, tapi memberikan contoh bagi keluarga pasien ketika penggunaan masker, dan lain-lain. Itu diharapkan bisa menjadi change agent bagi keluarga pasien. Gimana? Sebentar ya. Selanjutnya, nah ini yang paling penting, bahwa pelayanan keperawatan intensif disediakan dan diberikan kepada pasien dalam keadaan kegawatan dan kedaruratan yang perlu ditangani dan diawasi. Kenapa saya merahkan ditangani dan diawasi? Karena sifat ICU itu adalah butuh suatu penanganan yang untuk menyelamatkan nyawa dan juga pengawasan untuk memantau tanda-tanda terjadinya penurunan atau perburukan pada pasien. Dilakukan secara terus-menerus, ketat. Artinya, perlu pengawasan itu dilakukan secara ketat. Oleh karena itu, di ICU itu banyak alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan. Salah satunya adalah patient monitor itu. Sehingga kita bisa melihat hemodinamik pasien seperti apa, perubahan pasien lain seperti apa. Dan juga rata-rata ICU itu adalah open space, di mana tidak bersekat-sekat atau beruang-uangan seperti rawat inap, sehingga kita bisa melakukan pemantauan langsung kepada pasien. Pun kalau misalnya menggunakan sekat atau ruangan-ruangan khusus, maka biasanya dilengkapi dengan CCTV, sehingga kita bisa memonitor pasien dari nurse station. Kemudian dilakukan tindakan secara segera, sehingga diharapkan semua perawat ICU itu mampu melakukan tindakan sesegera, berupa penyediaan alatnya sudah ready, kemudian skill-nya juga sudah bagus, sehingga ketika ada penurunan atau kejadian yang membutuhkan penanganan segera dapat dilakukan. Nah, falsafah kesusahan keperawatan kritis. Pertama, falsafahnya adalah harus memberi asuhan keperawatan pada pasien dan keluarga dengan masalah yang fisiologis akut dan tidak stabil. Inilah perbedaan yang mencolok dari pada pasien-pasien di ruangan lainnya ya dengan ICU, bahwa kita memberikan asuhan keperawatan itu pada pasien-pasien yang memiliki masalah fisiologis yang akut dan tidak stabil. Yang kedua, tidak dapat dipungkiri, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa perawat ICU itu bekerja dengan alat-alat canggih dan lingkungan yang canggih pula. Seperti yang terlihat dalam gambar, bahwa salah satu pasien ICU bisa menggunakan banyak sekali alat. Yang di sini adalah syringe pump, infus pump untuk kebutuhan hemodinamik dan cairan, ada ventilasi mekanik, ventilator untuk bantu alat nafas, kemudian ada juga mungkin HD juga di sini ada, kemudian ada patient monitor, ada alat-alat untuk suctioning, ada alat-alat untuk bed, misalnya bagaimana pengaturan posisi bed, dan lain-lain. Sehingga
seorang perawat ICU harus mampu menyesuaikan diri pada lingkungan yang canggih dan peralatan-peralatan yang canggih. Selain itu, seorang perawat ICU wajib mempunyai pengetahuan yang mumpuni masalah fisiologis, patofisiologis, dan farmakologis. Artinya apa? Masalah fisiologis pasien itu akan terus-menerus berubah pada pasien-pasien ICU. Bisa dalam jangka waktu sebentar, atau tiba-tiba itu mengalami perubahan. Sehingga kita harus mampu menganalisis dari masalah fisiologis dan patofisiologis, serta penggunaan obat yang bisa didelegasikan oleh dokter ke perawat ICU jika terjadinya penurunan keadaan atau perburukan keadaan pasien. Oleh karena itu, berbagai macam obat harus, terutama obat-obat yang berkaitan dengan masalah pasien yang perburukan atau kritis, itu harus juga diketahui oleh perawat ICU. Nah, yang terakhir adalah mampu menggunakan teknologi dengan tepat. Kalau tadi bekerja dengan alat yang canggih, tidak hanya mampu bekerja berdampingan dengan alat yang canggih, tapi juga kita harus mampu bagaimana mengoperasikan alat tersebut dan juga penggunaan yang tepat. Jangan sampai kita melebih-lebihkan penggunaan alat yang tidak perlu, atau ada alat yang tidak bisa kita pakai. Nah, itu yang menjadi concern. Di ICU Manamba itu semua alat lengkap, semua dari standar ICU sudah ada semua. Tapi kadang-kadang ada alat-alat yang baru mungkin yang datang belum bisa dipakai sama teman-teman. Atau ada alat yang tidak perlu dilakukan tapi dipasangkan. Nah, hal-hal itu menjadi masalah atau menjadi challenging, tantangan di masa depan, bagaimana kita bisa harus dalam penggunaan teknologi itu harus tepat, seperti itu. Nah, seorang perawat ICU harus memiliki karakteristik seperti mampu memberikan asuhan keperawatan, menghormati sejawat, jelas ya, dan tim lain, karena kita bekerja di multidisciplinary team, tidak hanya pada perawat dan dokter saja, tapi banyak sekali tim yang terlibat. Jadi kita harus saling respect atau menghormati satu sama lain. Yang selanjutnya adalah harus berintegrasi pada keterampilan dengan aspek etik dan legal. Keterampilan kita tidak hanya bisa untuk melakukan tindakan, tetapi bagaimana itu bisa kita sinkronisasi atau integrasikan dengan aspek etik dan legal. Seperti itu. Perawat ICU juga harus mampu merespon cepat keadaan penurunan perburukan pada pasien. Jika ada tanda cardiac arrest, maka perawat ICU segera untuk melakukan tindakan atau melaporkan kepada dokter atau multidisciplinary team yang bekerja terhadap pasien itu. Keterampilan klinis yang tinggi ini juga menjadi hal yang harus dan wajib dipunyai oleh perawat ICU, karena beberapa tindakan-tindakan itu mungkin tidak ada tidak sering dilakukan di ruangan, tapi di ICU, seperti misalnya pengambilan arteri line, kemudian pemasangan intubasi, itu menjadi hal-hal keterampilan klinis yang lebih sering dilakukan di ICU, dan seorang perawat ICU harus mampu untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Jelas komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting, saya kira tidak hanya di ICU, tapi di seluruh ruangan, maupun keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang perawat, bagaimana mampu melakukan atau mengkomunikasikan terapi atau asuhan keperawatannya kepada pasien dan keluarga. Analisa situasi yang kompleks. Seorang perawat ICU juga harus dan wajib bisa menganalisis atau memberikan judgement kepada situasi-situasi pasien. Tidak hanya pada keadaan fisik pasien itu saja atau tanda-tanda klinisnya, tapi juga pada keadaan di mana misalnya hasil laboratoriumnya, hemodinamik di monitornya, sehingga dikompilasikan atau diintegrasikan dengan keadaan klinis pasien saat itu. Sehingga menganalisis situasi ini menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh perawat ICU. Berpikir kritis jelas ya, karena kita ini di ruang kritis, maka kita harus berpikir kritis. Misalnya, kenapa sih pasien ini tiba-tiba tensinya menurun atau tensinya meningkat gitu? Apakah salah atau apakah jumlah cairannya kurang, jumlah cairannya banyak, atau kenapa sih pasien ini tiba-tiba apnu? Apakah posisinya salah atau ada
benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan, tidak disuction, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap perubahan pasien itu harus kita skeptis, harus berpikir secara kritis, kira-kira kenapa. Yang terakhir, yakni setiap perawat saya kira harus mempunyai keterampilan untuk melakukan pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarganya. Nah, komponen dan indikator, ada 6 indikator yang wajib dipunyai oleh perawatan ICU. Nah, ini seperti kita melakukan akreditasi ya. Dalam akreditasi, 6 standar ini di ICU harus ada. Jika Bapak Ibu terlibat dalam akreditasi rumah sakit, misalnya dalam hal ini, untuk perawatan ICU itu minimal memenuhi 6 standar yang ada. Yang pertama, perencanaan pelayanan keperawatan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan asuhan keperawatan itu sendiri, pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan keperawatan. Ada 6 standar. Yang ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, standar 1 ini meliputi perencanaan pelayanan keperawatan. Nah, perencanaan itu mulai dari ketenagaan. Seorang perawat ICU harus mempunyai STR jelas, dimanapun perawat harus mempunyai STR, SIP, dan yang terpenting adalah memiliki sertifikat pelatihan ICU. Karena banyak sekali perawat sekarang ini di ICU, termasuk di ICU tempat kami itu, banyak yang belum mempunyai sertifikat. Dan ini sebenarnya harus menjadi standar yang harus dipenuhi segera. Namun karena tempat dan waktu pelatihan yang kadang-kadang tidak tepat, atau tidak ada waktu, atau tidak ada kuota, maka pelatihan ICU itu menjadi sangat susah untuk kita lakukan di daerah-daerah kita seperti di Sumbawa ini. Dan perawat pelaksana itu adalah seorang yang memiliki D3 keperawatan. Jelas ya, sekarang tidak ada yang SPK, minimal D3. Seorang yang bisa dimasukkan ICU itu adalah seorang perawat dengan pelatihan ICU dan harusnya mempunyai pengalaman di rumah sakit atau klinis minimal 2 tahun. Namun demikian, ketika tidak ada jika tidak ada perawat, misalnya kita baru buka rumah sakit gitu, belum ada perawat-perawat yang mempunyai pengalaman klinis 2 tahun, maka itu bisa kita lakukan pelatihan dan atau magangkan ke tempat yang mempunyai pelayanan ICU. Ketua timnya ketika menggunakan metode tim harus minimal D3 dan mempunyai sertifikat dan pengalaman 3 tahun. Kalau kepala ruangnya adalah minimal nurse dengan pengalaman 3 tahun. Dan harus sertifikasi manajemen perawatan. Ini agak susah ya, karena kita sekali lagi susah banget untuk melakukan pelatihan atau mengikuti pelatihan dari daerah seperti kita, sehingga ini kadang-kadang belum terpenuhi. Nah, yang paling penting adalah rasio perawat. Pada ICU primer, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ICU primer ada primer, sekunder, dan tersier, adalah 1 banding 2. Jadi kalau pada ICU primer dan sekunder itu 1 banding 2. 1 perawat untuk 2 pasien. Bisa kita, misalnya ada bednya ada 8, berarti bisa perawatnya minimal 4. Minimal 4 kalau pada ICU primer. Tapi kalau pada ICU tersier, misalnya ICU tipe A, kelas A dengan masalah kompleks, itu 1 pasien di minimal oleh 1 perawat. Jika ada 8 bed, maka 8 perawat yang nge-shift pada saat itu. Ya, itu minimalnya. Sehingga kadang-kadang kita ambil kesimpulan bahwa jumlah bed ICU itu harus berbanding lurus dengan jumlah perawat yang ada. Misalnya bed ICU-nya 8, maka perawatnya ada setiap shift itu 8. 8 shift, kemudian kali 4 misalnya, itu sekitar 34 perawat yang harus, 32 perawat plus karu dan PN, 34 perawat yang harus ada di ruang ICU jika ada 8 bed ICU. Namun demikian, ketika ICU-nya jumlah kasus atau kasusnya tidak begitu kompleks, maka itu bisa di-adjustment. Sehingga rasio itu kembali lagi bergantung pada kompleksitas masalah. Cuma, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa standarnya itu 1 banding 2 pasien.
Seperti itu untuk perawat primer dan ICU primer dan sekunder. Sarananya ICU itu harus mempunyai dan harus memadai, ya. Mulai dari tadi ventilasi untuk airway-nya, kemudian breathing-nya, punya bagging, Jackson race, dan lain-lain. Dan sirkulasinya, untuk mengatur sirkulasi butuh sirin pump, infus pump, ya, blood warmer, untuk drugs-nya kita punya obat-obat emergency yang ada di situ. Harus mempunyai standar itu semua. Nah, adanya dokumentasi juga penting untuk sarana dan prasarana. Nah, karena yang terakhir adalah karena kita menggunakan alat-alat, tentunya rentan sekali terjadinya error atau rusak atau tidak tepat, maka perlu dilakukan kalibrasi yang tepat dan berkala. Standar 2 adalah bagaimana kita melakukan pengorganisasian ICU. Yang pertama adalah tentunya di ICU itu harus punya struktur organisasi, kepala instalasinya siapa, kemudian Karu, PN, Katim itu harus jelas. Dan harus jelas juga uraian tugasnya seperti apa. Uraian tugas, PN itu bertanggung jawab seperti apa, kemudian Katim tanggung jawabnya apa, Karu, dan lain-lain. Dan juga harus ada koordinasi antara anggota tim. Nah, koordinasi ini biasanya kita lakukan untuk dilakukan ketika operan atau pre-conference atau post-conference, seperti itu. Selanjutnya adalah standar 3 pelaksanaan pelayanan keperawatan ICU. Di ICU harus punya SOP klinis dan manajemen. Apa jadinya ruangan ICU yang kompleksitasnya tinggi, kita tidak punya SOP klinis, misalnya cara melakukan atau pengambilan arteri, gitu, darah arteri. Harus seragam semua caranya. Karena kita berasal dari background pendidikan yang berbeda, memungkinkan sekali untuk kita caranya berbeda, sehingga diseragamkan dalam bentuk SOP klinis. Maupun manajerialnya, bagaimana kita mengatur perawat, bagaimana kita mengatur tim, itu juga menjadi penting, sehingga harus ada jelas SOP-nya seperti apa. Siapapun nanti yang menjadi kepala ruangan atau katim yang ada di situ, dia akan melaksanakan cara yang sama, sehingga perawat-perawat di sana menjadi familiar atau sama persepsinya terhadap pelaksanaan klinis maupun manajemen di ruang ICU. Selanjutnya adalah adanya metode penugasan yang seperti disampaikan tadi, ada primer, mungkin ada katimnya, juga ada tim primer, ada katim, ada PN, seperti itu. Standar asuhan keperawatan sama ya seperti yang lain-lain, ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, sampai dengan evaluasi keperawatan. Nah, sebelumnya, kalau di dalam ini biasanya kita mempunyai lembar atau lembar asuhan keperawatan atau dokumentasi yang sedikit berbeda dengan perawat-perawat di ruangan, karena biasanya pada lembar observasi, pada perencanaan maupun pelaksanaan tindakan itu lebih ke arah bagaimana kita melakukan observasi. Nanti pas praktek akan saya kasih lihat contoh bagaimana di tempat kami dokumentasi asuhan keperawatan dilakukan. Yang selanjutnya adalah perawat ICU, standar 5 adalah pembinaan pelayanan keperawatan. Di sini penting juga untuk lakukan pembimbingan teknis, ya, karena alat-alat itu tidak bisa kita langsung nggak kayak HP gitu, tapi perlu adanya pengenalan alat, bagaimana cara pengorganisasian, karena akan berakibat fatal jika kita menggunakan alat error atau tidak mampu atau tidak tepat sesuai dengan penggunaannya. Misal harusnya dikasih dosis 0,25 mikrogram di alat itu, tapi kita pencetnya 2,5 mcg atau mikrogram, maka itu sudah 10 kali ya melebihi dari dosis yang diberikan. Oleh karena itu bimbingan teknis terkait dengan alat terutama ini menjadi sangat penting. Dan selanjutnya terkait dengan skill, maka perlu diasah terus-menerus skill. Dalam hal ini bisa bentuknya pelatihan di luar atau in-house, dalam kita bisa melibatkan seluruh komponen yang ada di rumah sakit, misalnya dokter-dokter spesialis, atau perawat-perawat yang sudah senior, atau perawat-perawat yang spesialisasi di bidang ICU, seperti itu. Yang terakhir dalam pembinaan pelayanan keperawatan ini penting dimanapun saya kira harus ada
aturan yang jelas sehingga ada sistem reward and punishment-nya. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pengendalian mutu pelayanan keperawatan ICU-nya? Tentunya dengan mengevaluasi bagaimana standar-standar yang ada di ICU, kemudian yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pasien safety di ICU ini berkolaborasi dengan bagian-bagian yang ada di rumah sakit. Nah, salah satu 3 indikator pelayanan ICU yang mesti disepakatin oleh rumah sakit biasanya adalah kejadian terekstubasi. Artinya pasien yang tidak atau yang melakukan terekstubasi secara sendiri. Jadi jika ada kasus yang berkaitan dengan kejadian terekstubasi, maka itu sudah mempengaruhi standar atau indikator pelayanan keperawatan yang ada di ICU. Ini sering sekali biasanya karena, atau nggak sering sih, tapi jika terjadi kejadian ini, biasanya disebabkan oleh fiksasi yang tidak tepat, atau pasiennya batuk yang keras, fiksasi internalnya nggak bagus, sehingga terekstubasi secara sendiri. Dan yang selanjutnya, kalau indikatornya untuk semua ruangan, saya kira adalah pasien yang terjatuh dari tempat tidur. Ini menjadi hal yang penting, karena kadang-kadang pasien-pasien ICU itu sering mengalami gelisah gitu akibat obat-obatan atau memang keadaan patofisiologinya, sehingga memungkinkan dan sangat memungkinkan untuk terjadinya risiko jatuh dari tempat tidur. Dan ini menjadi salah satu hal yang perlu diawasin atau diberikan perhatian yang lebih oleh perawat yang ada di ICU. Selanjutnya ya ini angka kejadian VAV atau ventilator associated pneumonia. Jadi ini harus dicatat, jika terjadi pneumonia akibat dari pemasangan ventilator, maka itu sudah mempengaruhi indikator pelayanan di ICU. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam hal ini adalah melakukan perawatan pada ETT setiap hari. Kita cek balonnya, kita cek kesterilannya, atau kita cek kebersihan ETT-nya. Dan juga kita cek juga pemberian ventilatornya seperti apa, terjadinya barotrauma nggak ada di situ dengan jumlah oksigen yang dikasih. Ya, settingannya juga mesti dikomunikasikan juga sama dokter. Dalam hal ini, ventilator menjadi kewenangan klinis dari dokter. Nah, ada beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh perawat ICU. Yang pertama, yakni tentunya memahami konsep dasar keperawatan intensif seperti yang kita lakukan di 2 pertemuan ini. Yang pertama kemarin kita kupas ICU secara dangkal misalnya. Bukan dangkal, kita kupas ICU dari segi ICU-nya itu sendiri, dan sekarang kita kupas ICU dari segi pelayanan keperawatannya. Dan ini harus dipahamin oleh perawat ICU. Yang kedua kita harus punya atau tahu apa isu-isu etik dan hukum yang ada pada perawatan intensif. Yang ketiga adalah komunikasi efektif, mampu melakukan pengkajian pasien dengan henti jantung, ya, cardiac arrest, status pernapasan pasien seperti apa, gangguan irama jantung, hemodinamik, dan penurunan kesadaran. Selain ini, suatu pasien ICU itu wajib mempunyai atau memiliki kemampuan untuk melakukan asesmen kesadaran pasien, bisa menggunakan AVVU, tapi kalau di ICU lebih kita menggunakan GCS, Glasgow Coma Scale. Harus mampu untuk mempertahankan kebersihan dan napas pada pasien terpasang NTT. Nah, peran dari suctioning sendiri sangat-sangat dibutuhkan dalam hal ini, sehingga perawat ICU itu wajib mampu untuk melakukan suctioning, baik melakukan open suction maupun closed suction. Selanjutnya adalah mempertahankan jalan napas, ya, yang menggunakan NTT, bagaimana posisinya terteku apa tidak, sehingga nanti aliran oksigen melalui ETT itu bisa kita monitor atau pantau. Yang selanjutnya ini memberikan inhalasi ini pemberian terapi melalui atau oksigenasi melalui ventilator. Mampu juga mengukur saturasi oksigen, full oximetry yang
saya kira setiap orang bisa. Nah, ini memberikan terapi oksigen dengan berbagai metode. Yang terbaru ada HFNC, High Flow Nasal Cannula, yang mulai booming ketika terjadinya COVID, dan tentunya per SU itu paling tidak menguasai dasar-dasar pemberian ventilasi mekanik. Ya, mampu melakukan monitoring hemodinamik, jelas, memberikan BLS dan ALS, Basic Life Support dan Advanced Life Support. Jadi ICU itu tidak hanya terbatas pada basic life support, tapi advanced life support dengan penggunaan alat-alat. Dalam hal ini adalah defibrillator dan juga alat atau obat-obatan untuk pada pasien cardiac arrest. Mampu melakukan perekaman dan interpretasi EKG, minimal interpretasi pada EKG yang letal atau yang mengancam nyawa. Kalau perekaman saya kira semua sudah bisa. Mampu menganalisis aritmia, ya aritmia menjadi sangat hal yang penting dan perlu diwaspadai oleh perawat-perawat yang bekerja di ICU maupun ICCU. Sehingga minimal untuk melakukan ini kita perlu. Dan semua ini akan kita nanti berikan materinya, bagaimana EKG, BLS, ALS, memonitor hemodinamik, menghitung cairan, menghitung interpretasi BGA, analisis ke darah, ya, interpretasi elektrolit, ya, memahami atau menggunakan infus pump, serum pump, dan yang penting adalah terapi intravena seperti apa, penggunaan obat-obatannya, ya, seperti itu. Dan ini insya Allah saya tidak membuat ibu bapak menjadi expert di perawat ICU yang mungkin saya sendiri mungkin belum se-expert itu, tapi lebih bagaimana pengenalan perawat materi-materi yang berkaitan dengan ICU. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang di sini yang masih muda atau yang masih fresh itu bisa dipindahkan ke ICU atau ditugaskan di rumah sakit RSUD maupun Menambai atau di tempat lain menjadi perawat ICU. Nah, yang terakhir adalah bagaimana isu-isu keperawatan kritis. Ini yang mesti kita pahamin. Karena ada hak pasien untuk menolak perawatan menjadi haknya pasien, otonomi pasien, maka itu sering menjadi isu yang sering ditemuin di perawatan ICU. Mungkin menolak tindakan, menolak untuk dilakukan perawatan di ICU, ya sehingga pasiennya APS. Nah, ini penahanan pengakhiran terapi ini sering sekali kita temukan. Misalnya pada pasien-pasien dengan MBO, kematian mati batang otak, itu biasanya keluarganya itu tidak, dalam hal ini, ingin menahan cairan terapinya. Mungkin karena dia merasa banyak yang keluarga yang harusnya itu terapi sudah harus dihentikan karena bagaimanapun tidak bisa dilakukan kecuali dengan kalau udah mati batang otak sudah tidak bisa diselamatkan seperti itu. Tapi keluarga kadang-kadang menahan untuk mengakhiri tindakan atau bahkan mengakhiri terapi. Banyak keluarga orang yang menolak terapi atau mengakhiri terapi, terutama pada pasien-pasien yang lansia, penggunaan ventilator yang lama, itu sering keluarga atau pasien sendiri yang menolak untuk dilakukan terapi tersebut. Nah, ini penting juga, ya, advance directive, siapa sih yang memberikan otoritas untuk mengakhiri atau menahan tindakan itu menjadi hal yang penting. Kadang sebelum intubasi, sebelum pasiennya tidak sadar, mungkin dia ingin semua tindakan dilakukan semaksimal mungkin. Tapi ketika pasiennya sudah terintubasi, karena keluarga yang mengambil keputusan, itu menjadi hal yang rumit bagi kita, karena bisa saja keluarga bisa mengambil keputusan di saat itu, dan itu menjadi hak sah-sah saja di mata hukum karena pasien sudah tidak sadarkan diri atau terintubasi. Nah, pengambilan keputusan pada saat mengakhiri atau menahan tindakan atau mengikuti tindakan atau terapi itu menjadi sering dilematis bagi kita yang bertugas di ICU. Ada pasien-pasien yang do not resuscitation, jadi pasien-pasien tidak mau dilakukan resusitasi atau RJP. Ini juga perlu kita hargai hak-haknya, meskipun di satu sisi mungkin dengan pemberian RJP pasien bisa selamat seperti itu. Kematian otak seperti yang saya sebutkan tadi. Dan terakhir adalah donasi organ. Ini mungkin tidak begitu populer di kita, tapi di tempat lain, di tempat saya kuliah dulu, itu donasi organ menjadi hal yang lumrah gitu. Ketika ada pasien-pasien dengan MBO, dicek organ-organnya, atau pasien apapun ketika organ-organnya masih bagus, misalnya pasien muda 45 tahun, 30 tahun,
itu organnya bisa sangat bagus, misalnya mata, bisa paru-paru, jantung, ataupun ginjal itu bisa dilakukan donasi. Dan itu menjadi isu-isu yang secara di negara luar atau negara barat itu menjadi hal yang lumrah gitu. Seperti itu. Apa saja sih yang mempengaruhi orang isu keperawatan kritis tadi itu? Pertama agama dan adat istiadat, seperti kita mungkin ketimuran, agama kita melarang untuk melakukan apa gitu, seperti itu menjadi hal yang penting. Sosial jelas, misalnya tidak populer di lingkungan masyarakat tindakan-tindakan itu, maka banyak yang nolak. Ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin kita dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan jelas ya, ketika kita tidak mengetahui apa manfaat dari sebuah terapi, itu menjadi hal yang rumit ketika kita memberikan pelayanan. Legalisasi dan kebutuhan yuridis artinya aspek legal etis di keperawatan ICU itu seperti apa menjadi hal yang berpengaruh terhadap isu-isu tadi yang saya sebutkan. Pekerjaan bisa saja, dana dan keuangan yang paling sering di daerah kita, mungkin karena dana, karena satu kali perawatan ventilator itu bisa sampai seharinya 3-4 juta. Kode etik keperawatan dan hak-hak pasien, hak untuk menolak, hak untuk menerima tindakan, mengakhiri terapi, dan lain-lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.